Rewards yang diberikan oleh perusahaan haruslah rewards yang memang meaningful dan valuable. Sebenarnya benefit tidak langsungnya yang sudah kita siapkan dari awal adalah kita selalu menghadirkan buku-buku yang sudah terkurasi dengan baik. Kalau sudah platinum jangan diturunin lagi. Siapa yang mau gitu ya. Nah, untuk balikin customer yang switch itu lebih mahal. Kita semua tahu lah di marketing. Otomatis kan komunikasi mesti lancar nih ya. Iya. Kita punya program apa, mereka mesti tahu. Terus dia setiap awal periode kita mau bikin perubahan apa, konsumen kita juga harus tahu. Tuturasi. Mari bertutur dan berinteraksi Sebarkan inspirasi lewat literasi bersama Bang Son dan Bapen di Tuturasi. Supaya pelanggan gak pindah ke lain hati, sebuah bisnis akan terus berupaya menjaga loyalitas pelanggannya. Salah satunya melalui program keanggotaan atau biasa kita sebut dengan membership. Pelanggan yang menjadi anggota akan mendapatkan berbagai manfaat eksklusif dari bisnis, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, apa yang akan terjadi ketika pelanggan kehilangan manfaat dari keanggotaannya karena ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi? Apakah mereka akan tetap loyal? Atau justru berbalik jadi anti dengan brand tersebut? Yuk kita bahas dalam episode kali ini. Selamat datang di Tuturasi, ruang eksplorasi ide inspiratif bagi publik, penulis dan praktisi persembahan Prasetya Mulia Publishing. Diskusi kita kali ini akan ditemani oleh dua orang narasumber yang luar biasa. Tentu saja para praktisi dan juga akademisi yang sudah lama membahas tentang marketing dan juga perilaku konsumen. Yang pertama saya sapa dulu Bapak Fatoni Rahman. Beliau sebagai seorang akademisi dan juga peneliti dan akan memberikan sharing berkaitan dengan marketing dan consumer behavior. Ya, halo Pak Fatoni. Halo Mbak Prita. Salam kenal sahabat tutur di program Tuturasi. Kita juga kedatangan seorang senior marketing manager dari Periplus Bookshop, yaitu Mas Yanuar Karim. Mungkin halo Mas Yanuar. Mbak Prita. Ya, Halo kita Sobat sapa. Tutur. Oke, Sobat Tutur, di kesempatan kita yang luar biasa ini, mungkin Sobat Tutur seringkali memiliki satu atau dua membership ya. Jadi Sobat Tutur pastinya sudah tidak asing lagi dengan kartu member baik dari kedai kopi, restoran, supermarket atau toko buku. Tidak ada keraguan bahwa program loyalitas ini sama-sama menguntungkan buat pelanggan dan juga buat bisnis. Tapi tidak jarang membership ini bisa jadi tidak berlaku lagi, tergantung syarat dan ketentuan dari bisnis. Kira-kira ada dampaknya nggak? Nah, Sobat Tutur, pada kesempatan kali ini kita akan mulai berdiskusi. Nah, di tengah gempuran program loyalitas antar pesaing. Nah, mungkin yang pertama nih, sebagai seorang peneliti yang sangat concern terhadap perilaku konsumen, sebenarnya apa sih Pak Fatoni yang akan melahirkan sebuah loyalitas yang menarik, relevan, dan menjadi pilihan pelanggan? Ya, terima kasih Mbak Prita. Pertama kita perlu lihat dulu memang sepertinya hampir semua perusahaan ya sekarang punya program loyalitas ya. Karena tidak dipungkiri program ini sangat efektif ya, untuk meningkatkan itu penjualan dan juga tentunya sustainability untuk jangka panjang. Tapi kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana membuat suatu program yang menarik, itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Saya ambil 3 poin aja lah. Yang pertama itu programnya harus sesuai dengan target marketnya, gitu ya. Dan ini penting banget. Banyak sekali perusahaan yang kadang-kadang tidak kenal siapa target market mereka. Nah, ketika mereka kenal target market mereka, tentunya mereka tahu sebetulnya value yang dicari ya. Dan terutama kalau kita ingin melihat dari purchasing behavior, di situ akan dengan sendirinya ya terlihat kebutuhan apa atau value apa yang dicari oleh target market, dan kita perlu membuat satu program yang pas, yang sesuai dengan kebutuhan target market kita. Kemudian poin kedua yang tidak kalah pentingnya adalah rewards ya. Nah, ini kan operant conditioning ya kan, ada reward, ada punishment gitu kan. Harapannya terjadi perubahan perilaku pembelian.
dan pada ujung-ujungnya kita harapkan adanya loyalitas tadi. Nah, rewards yang diberikan oleh perusahaan haruslah rewards yang memang meaningful dan valuable. Karena kita udah bicara ya dengan target market kita tahu value-value apa yang dicari. Nah, rewards kalau bisa kita desain sedemikian rupa diterima positif oleh konsumen. Ya. Dan juga kalau ada punishment ini harus make sense. Ya, artinya harus terkomunikasi dengan baik, disepakati dengan baik oleh perusahaan ketika perusahaan ingin mendesain program loyalitas. Dan terakhir ini program loyalitas membantu membuat atau memberikan perjalanan pelanggan yang unik. Ya kan, karena kan dari awareness ya sampai dia shopping, dia purchasing, bahkan sampai consuming dan disposing, itu sebetulnya banyak sekali ya aktivitas yang kita bisa rangkum dalam program loyalitas kita. Nah, jadi masuklah ke dalam service blueprint perusahaan. Nah, ketika kita mendesain loyalitas sendiri datang dalam berbagai macam bentuk ya. Umumnya yang terjadi adalah program-program yang sifatnya berjenjang atau kita sebut tier program ya. Jadi ada levelnya. Nah, di sini saya meneliti gitu ya. Kalau di demo seperti apa gitu. Tapi ada juga program-program yang basisnya sederhana aja, poin gitu ya. Setiap kali purchase dia akan mendapatkan point rewards ya. Tidak purchase ya tidak ada point rewards gitu. Ada juga program yang loyalitas yang berbayar. Nah, ini mungkin beberapa loyalitas kok berbayar gitu. Ternyata ini program yang sangat efektif ya. Saya beri contoh Amazon Prime. Itu mereka menggunakan paid loyalty program ya, jadi customer itu bayar ya. Nah, ini menarik, kenapa orang jadi mau? Karena ada entitlement. Saya udah bayar, saya pasti akan cari rewardnya. Makanya kecenderungan kesuksesan dari program ini lebih tinggi dibanding yang lain ya. Ada juga yang value based, itu yang menawarkan everyday low price misalnya. Jadi setiap kali konsumen muncul selalu ada diskon-diskon yang muncul di aplikasi mereka. Dan terakhir kita semua tahu dan banyak digunakan adalah referral program. Jadi kira-kira itulah ya yang berkaitan dengan loyalitas. Wah, menarik tadi. sekali ya Sobat Tutur ya, bahwa kita akan berbicara tentang lebih dalam tentang loyalitas. Tapi sebelum lanjut ke Pak Fatoni lagi nih, mungkin saya butuh dapat insight dulu nih ya dari Mas Yanuar nih. Gimana nih Mas, bagaimana memaknai loyalitas sendiri? Apa sih, bagaimana Periplus sendiri memaknai loyalitas itu sebagai sesuatu yang penting untuk perusahaan? Bagi kami di Periplus, loyalitas itu penting ya, dalam arti kata untuk sustainability brand kita juga. Ya, kita coba memberikan mungkin lanjut dari Pak Fatoni tadi ya, program loyalitas di kita tuh point base. Point base, jadi kita memberikan setiap pembelanja 10.000 itu ada 1 poin, dan nanti selama 1 periode per tahun setelah poin itu terkumpul bisa di convert menjadi voucher untuk belanja di toko, atau bahkan untuk pembelanjaan di e-commerce bisa belanja dengan poin. Jadi bisa langsung mengurangi pembayaran pada Total transaksi saat itu. ya, Betul. Nah, ini sebagai bentuk apresiasi kita untuk kesetiaan konsumen untuk tetap membeli buku di Periplus. Nah, tapi itu kan lebih ke benefit langsung ya. Benefit langsung. Nah, sebenarnya benefit tidak langsungnya yang sudah kita siapkan dari awal adalah kita selalu menghadirkan buku-buku yang sudah terkurasi dengan baik, terupdate. Nah, di situ kita coba memikat mereka untuk setia. Kenapa? Karena kita komitmen dengan added value itu. Nah, dari kesetiaan konsumen itu kita berikan loyalty dengan reward base. Seperti itu. Nah nih jadi menarik sekali nih ya Pak Fatoni, kalau boleh nih diberikan info lagi nih. Sebenarnya selain keuntungan yang disampaikan tadi Pak, ada nggak sih konsekuensi negatif dari syarat dan ketentuan program loyalitas tadi nih Pak? Ada. Oke, ada Jadi ya? justru itu yang saya ingin ketahui ya. Oke. Kan kalau penulisan itu kepo ya, kalau anak-anak sekarang bilang Iya, gitu. iya, iya, iya. Kepo. Kita pengen tahu Pak. Kita mau tahu sebetulnya karena tadi kan hampir semua perusahaan melakukan atau memiliki program loyalty ini. Betul. Tapi ada nggak sih dampak negatifnya ya Iya. kalau itu terjadi? Ternyata ini di kalangan peneliti ini udah lama diteliti sejak
awal program loyalty makin berkembang dari 80-an itu udah mulai sebetulnya peneliti itu juga ingin tahu nih kalau ada SK begini syarat dan ketentuan berlaku nih apa yang terjadi. Nah, jadi apa yang saya lakukan adalah saya meneliti dengan metode eksperimen gitu ya. Kita membagi 2 kelompok ya. Dan kelompok ini terbagi ketika satu kelompok dikasih informasi bahwa hey, Anda itu kok belum mengikuti apa syarat dan ketentuan gitu ya. Coba deh catching up gitu ya atau ikuti ya. Atau belum tutup apa target gitu ya. Yang satu lagi kelompok yang satunya ini tidak diberi informasi. Jadi no information at all gitu ya. Apa yang akan terjadi. Nah, di sini kalau kita lihat teorinya mengatakan kalau ada reminder ya, kalau ada di reminder, diingetin harapannya kan mereka tahu ya, terekspos akan informasi. Dan ketika dia misalnya tetap nggak ikutin itu informasi, ya dia akan merasa menyesal dong gitu ya. Dia merasa menyesal. Tapi kalau dia tetap biarin aja, ya dia nggak menyesal, nggak apa-apa. Nah, menyesal ini ujung-ujungnya biasanya malah repurchase. Ya, dia kembali lagi supaya mempertahankan posisi. Karena kan secara insting manusia itu ingin posisi-posisi tertentu. Itu kalau kita lihat dari perilaku manusia. Dan ketika orang di posisi tertentu, dia akan berusaha mempertahankan posisi terakhirnya. Dan downward mobilization atau turun itu posisi yang tidak diinginkan oleh siapapun. Ya, baik itu dalam kondisi jabatan, status ekonomi. Nah, termasuk di sini loyalitas itu juga sama gitu ternyata. Kalau sudah platinum jangan diturunin lagi. Siapa yang mau ya, gitu? Ya. Ya kan udah dapat privilege kan. Oh, Bu Prita itu platinum member, tiba-tiba Jadi gold gitu ya. jadi gold. Berarti kan harga diri nih. Ya kan? Nah, disitulah ketidaknyamanan ketika orang diturunkan. Nah, ketika kita informasikan, konsekuensi logisnya adalah regret. Dia nyesel, udah dikasih tahu kok. Ya. Nah, yang bahaya adalah ketika perusahaan agak lalai gitu. Kadang banyak. Kalau nggak pakai CRM gitu ya, program gitu ya, bisa lolos gitu ya. Pakai pun kadang-kadang bisa lolos, Pak ya. Iya, betul. Pakai pun bisa lolos. Iya. Nah, apalagi emailnya masuk junk mail gitu kan. Iya. Kalau pakai email gitu kan. Sekarang ada WhatsApp mungkin. Nah, ini yang bahaya nih. Karena apa? Dia akan menyalahkan situasi. Betul. Biasa manusia itu nggak ada yang mau disalahin. Dia akan cari kesalahan itu ke orang lain. Nah, yang paling empuk siapa? Layanan perusahaan. Ya Bapak nggak ngasih tahu saya. Tiba-tiba saya dari platinum jadi gold gitu. Nah, ini gawat ini. Ini bisa macam-macam, Mbak. Selain dia komplain, makanya di complaining behavior itu dia komplain. Bagus kalau dia komplain, berarti dia mengutarakan kan? Yep. Kenapa dia nggak suka diperlakukan seperti ini? Jadi ada evaluasi ya, Pak ya. Betul. Disappointed pasti. Dan yang kita harapkan tidak terjadi adalah switching behavior. Gitu. Itu sebagai revenge biasanya. Diturunin ya. Udah kalau gitu saya pindah ke tempat lain deh. Gitu. Atau revenge berikutnya adalah negative form. Wah, ini saya nggak dikasih informasi, tiba-tiba saya diturunkan pangkatnya, bla 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 bla, nggak benar gitu. Karena tadi attributional, orang tuh pengen memberikan kesalahan ke orang lain. Nggak ada orang yang mau disalahin, itu manusiawi ya. Jadi regret perlu digarisbawahi tidak sama dengan disappointment. Regret lebih banyak pada menyesal karena tidak keep up dengan syarat dan ketentuan. Sementara disappointment terjadi karena tadi merasa tidak diingatkan ya, dan dia tidak comply, jadi cenderungnya menyalahkan perusahaan dan melakukan retaliasi dalam bentuk negative form dan switching behavior. Oke. Itu penelitiannya kurang lebih di sini ada. Menarik sekali nih. Nah nih, sekarang nih dari sisi penelitian yang dilakukan nih Mas Yanuar oleh Pak Fatoni, sudah ada beberapa notes. Nah sekarang implementasinya di Periplus sendiri seperti apa nih Mas Yanuar nih? Implementasi di Periplus, jadi gini, kita untuk menghindari customer complaint atau customer demotion,
otomatis kan komunikasi mesti lancar nih ya. Iya. Kita punya program apa, mereka mesti tahu. Terus dia setiap awal periode kita mau bikin perubahan apa, konsumen kita juga harus tahu. Nah, yang kami lakukan di Periplus, jadi begini. Kita periode pengumpulan poin itu dari Januari hingga 31 Desember. Dari November, jadi dari 2 bulan sebelum akhir tahun, kita pasang pengumuman di toko, kita bikin email blast, kita pasang pengumuman juga di sosial media. Terus terang dengan perkembangan sosial media kami banyak terbantu ya. Iya. Kalau dulu kita hanya mengandalkan POP, poster kita pasang di toko, paling jauh kita lewat email blast, ya kan. Sekarang ada sosial media dan juga sekarang kami terbantu, kita ada e-commerce kita sendiri. Kita bisa pasang banner yang besar di main banner, juga di Periplus Apps di mobile e-commerce kita. Seperti itu. Jadi banyak terbantu dan seperti Pak Fatoni tadi bilang, peluang miskomunikasinya itu lebih kecil. Jadi mereka benar-benar lebih terinformasikan. Nah, di situ gerbang kita juga untuk menginformasikan, periode pengumpulan program pengumpulan poin akan berakhir di 1 Desember. Tapi poin tersebut masih bisa digunakan sampai 28 Februari di tahun berikutnya. Ada grace Jadi period punya, gitu ya. ya. Betul, Pak. Jadi kita kasih keleluasan juga, gitu kan. Memang ada 1-2 kasus dari member kita mengatakan, ada yang telepon gitu kan ke customer service, saya miss nih, ada sebab-sebab tertentu ya, ada misalkan ada sedang sakit atau misalkan sedang ada perjalanan bisnis trip ke luar negeri, jadi mereka miss untuk menggunakan poin tersebut walaupun mereka aware gitu ya. Itu bisa lah kita kasih solusi, kita bisa bicarakan. Jadi terms conditions ada, syarat ketentuan ada, tapi kita juga gimana ya, kita tidak terlalu kaku. Iya. Selama aturan mainnya itu juga dari konsumen-konsumen kita juga mengikuti, kita juga masih ada pengertian ke konsumen. Dan itu ternyata it's work ya, bahwa Betul. memang konsumen tuh harus selalu diinformasikan. Betul, Ya Mas betul. Yanuar ya. Jadi untuk itu penelitian Pak Fatoni inline juga nih Pak dengan yang terjadi di Periplus sendiri. Nah, sekarang nih kita sudah tahu tentang apa itu loyalitas program, desainnya. Nah, sekarang Sobat Tutur pasti pengen tahu juga nih, penasaran best practice-nya seperti apa. Oke, kita kembali ke Pak Fatoni. Bagaimana Pak mengembalikan keadaan ketika syarat dan ketentuan ini dari program loyalitasnya justru malah memperburuk nih Pak? Ya, jadi memperburuk dengan pelanggan nih, brandnya. Kenapa saya mau sih menjadi member? Karena syarat dan ketentuan yang mungkin lebih fleksibel. Nah, sekarang dibatasi nih Pak. Iya. Nah, Betul. Jadi idenya adalah how to recover ya. iya. Kalau ada orang yang tadi regret ataupun disappointment ya. Ada dua dasar ya ketika kita ingin membalikan keadaan. Pertama, saya ingin berangkat ke Weber's Law. Jadi ini emang teoritis ya. Tapi Weber's Law itu saya rasa sangat pas kalau saya ajukan di sini. Weber's Law itu mengatakan bahwa stimulus yang sudah pernah kita dapatkan, kalau kita ingin merasakan lebih, yang kedua tuh harus lebih kuat, gitu ya. Terus ini berkaitan dengan value proposition berarti kan. Iya. Jadi kalau yang misalnya begini, kalau kita biasa minum kopi atau teh 1 sendok gula dan kita udah merasa manis, untuk penambahan berikutnya biar terasa manisnya lebih kerasa, itu nggak mungkin kalau cuma kasih 1/4 sendok. Jadi kita harus ngasih 1 sendok lagi, jadi 2 sendok atau 3 sendok sekaligus gitu. Itu esensi dari Weber's Law. Artinya bagi mereka-mereka yang sudah pernah kena demote gitu ya, untuk mereka bisa recover balik lagi, berarti value proposition kita yang kedua harus lebih besar daripada yang pertama. Ya kan? Kondisinya begitu. Yep. Kalau enggak, apalagi yang dia disappointment tadi, dia bisa switching behavior kan. Nah, untuk balikin customer yang switch itu lebih mahal. Kita semua tahu lah di marketing lah ya. Untuk membalikkan mereka yang sudah keluar dari pipeline kita, di membership kita, itu kita membutuhkan effort lebih besar untuk menarik dia kembali. Artinya apa? Perusahaan untuk mendalikan ke kondisi semula supaya kembali lagi, gula-gulanya harus lebih manis gitu. Harus 2 kali lebih manis dari yang sebelumnya. Ya, mungkin ada grace period lebih panjang, ada promosi yang lebih menarik gitu ya.
mungkin dikasih free membership untuk 1 tahun, kemudian ya tadi diskon dan promo, ya special offering. Jadi untuk lagi-lagi upaya kita mengembalikan si customer yang tadi kena demote, ya. Ada yang kedua, ini lebih preemptif sebetulnya sebelum kejadian gitu ya. Dan kalau udah pun kejadian kita harus melakukan membuka komunikasi lebih intens dengan konsumen dan aktif mengingatkan, karena itu esensi dari penelitian saya itu di situ. Karena kalau nggak diingetin mereka akan switching, tapi kalau enggak mereka cuma regret. Nah, jadi kita harus punya satu cara kembali berkomunikasi. Misalnya kalau kita punya apps gitu ya, kita undang lagi gitu mereka untuk datang, dan pastikan walaupun kita tahu di apps bisa di push notification, bisa dimatikan atau segala macam gitu ya, itu tersampaikan. Sekarang juga ada sosial media atau platform-platform yang memungkinkan kita untuk berdiskusi langsung dengan konsumen seperti WhatsApp misalnya. Itu pastikan bahwa CRM kita aktif tuh untuk terus menghubungi mereka. Oke. Nah, Jadi ini menarik sekali ya Pak. Jadi berkaitan dengan perilaku konsumen ini ya Sobat Tutur, mungkin Sobat Tuturnya juga para pelaku bisnis nih ya Betul. Pak Fatoni. Ya. Jadi riset ini semakin memperkuat ya bahwa bagaimana konsumen itu bisa dipertahankan ya Pak ya dari loyalitasnya. Nah, sekarang ke Mas Yanuar nih Mas. Ini kan Periplus sendiri sudah punya beberapa program. Nah, kemudian ada kejadiannya nggak sih Mas berkaitan dengan misalnya kehilangan customer atau justru customer itu semakin engage nih dengan Periplus dengan adanya program loyalitas ini? Justru yang kami upayakan adalah dan tentunya nggak ada yang mau ya kehilangan. Iya. Ya kan, malah kita harus membuat konsumen kita semakin engage. Memang di program loyalitas itu harus ada syarat dan ketentuan, dan saya rasa itu semua umum. Tapi balik lagi, di balik syarat dan ketentuan itu gimana kita mempermudah konsumen kita untuk bisa mengikuti syarat dan ketentuan itu tersebut. Contoh kasus kalau di Periplus, balik ya ke metode pengumpulan poin tadi di Periplus, kita metode pengumpulan sama setahun, dan untuk perkelipatan 500 poin baru bisa ditukarkan dengan voucher untuk ya. berbelanja di toko. Dulu banyak pertanyaan, poin saya nggak nyampe 500, terus gimana? Nah, ini kita berdayakan teknologi, ya kan? Kita udah ada e-commerce, kita kembangkan gimana caranya kita motivasi pelanggan kita yang konsumen yang poin-poinnya mungkin karena satu dan lain hal mereka cuma bisa terkumpul 100 poin atau cuma 50 poin, bisa tetap mereka pakai. Nah, situ kita kembangkan bisa dipakai belanja di e-commerce. Oke. Intinya nggak ada poin yang hangus dan rugi gitu ya. Ya kan, betul. Betul. Oke. Semua yang memang menjadi hak konsumen kita dari program loyalitas ini, sebisa mungkin kita carikan solusinya. Ya kan, jadi nggak ada yang sia-sia dari poinnya mereka. Iya. Tetap mereka masih bisa gunakan, dan di situ kita coba untuk betul-betul ini kan hasil loyalitas mereka ya, jerih payah mereka untuk berbelanja di Periplus, kesetiaan mereka benar-benar kita hargai. Ya oke, ini luar biasa sekali. Nah, ini kembali lagi nih Pak Fatoni, sudah banyak sekali riset-riset yang dilakukan dari segi loyalitas nih. Nah, sebenarnya Pak Fatoni risetnya ini lebih mengisi gap yang mana sih Pak di antara riset-riset yang ada Pak? Ya tadi, jadi kalau riset yang berkaitan dengan bahwa orang ketika di demo itu akan marah-marah gitu ya, itu banyak gitu ya. Dan ini kebetulan juga jurnalnya spesial banget. Ini jurnal yang umurnya sudah hampir 30 tahun, tapi publikasinya setahun hanya sekali, dan baru masuk Scopus itu akhir-akhir ini. Tapi prominent writers di situ, big names profesor tuh banyak meneliti di situ. Journal of Satisfaction, Dissatisfaction, and Loyalty. Jadi spesifik tuh jurnalnya. Nah, kami ya, karena saya berdua di co-authorship itu, melihat adanya peluang ya ini, regret ini gitu loh. Bahwa nggak semua loh
orang itu bakalan disloyal gitu. Dan kebanyakan riset-riset selama hampir 30 tahun terakhir ini menonjolkan sisi positif dari program loyalty ini. Oke. Nah, the dark side-nya ini mulai banyak diteliti. Nah, salah satunya yang kami teliti ini. Jadi gap-nya adalah melihat bahwa ya memang ini positif sekali, bagus sekali, dan sudah banyak jurnal mengatakan itu dan memvalidasi itu, tetapi masih sedikit penelitian yang melihat tadi ya, sisi Ya, ada gelapnya. sisi gelapnya ya. Gitu loh. Diambil dari biasanya penelitian itu lebih ke keuntungannya ya, Pak, ya. Manfaatnya, Manfaat loyalitas manfaatnya. terhadap Iya. pelanggan ini untuk Betul. Jadi yang terjadi adalah kami melakukan literatur review sampai publikasi-publikasi yang semua berkaitan, dan ketika kita lihat lewat meta analisis gitu ya, ya, ini positif semua gitu loh. Dan ini kebanyakan saya tuh selalu mengangkat riset dari pengalaman pribadi. ya. Jadi ada satu perusahaan, ada dua kejadian. Waktu itu masih kami sekolah di Amerika dulu, dan yang kedua waktu di Indonesia. Ini coffee chain terkenal lah gitu ya. Yang kena demo istri saya gitu kan. Nah di Jakarta ya saya yang kena gitu. Nah kan langsung kita kan Jadi komplain gitu kan, gitu ya. Yang kita pikirkan adalah jangan-jangan belum ada yang pernah meneliti nih kayak begini nih gitu. Nah dari situ tuh awalnya tuh. Dan betul setelah kita lakukan meta analisis ternyata selama ini penelitian lebih banyak kepada manfaatnya ketimbang risiko-risiko yang seperti ini. Dan walhasil kami berhenti dari program loyalitas gitu. Karena ya tadi, cuman saya nggak complaining gitu ya, nggak juga negatif form. Tapi saya berhenti. udah Saya switching. itu lebih parah ya Saya Pak switching. ya, Ya jadi udah, sebenarnya ya lebih parah. itu adalah sebenarnya akhir dari journey sebagai Betul, konsumen ya Pak betul, Fatoni ya. betul. Akhir itu yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh produsen ya Mas Yanuar nih. Betul. Nah jadi ini Mas Yanuar nih melihat fenomena yang Pak Fatoni sampaikan, kemudian berkaitan dengan loyalitas pelanggan yang tentunya ada kreativitas lain gak sih dari Periplus ini, mungkin ada inovasi terkait mempertahankan pelanggan ini? Intinya kalau dari sudut pandang kami, program loyalitas itu harus sesederhana mungkin. Itulah kenapa ya kami juga mengevaluasi ya Yap. secara bertahap. Kenapa kita nggak pakai tier? Sempat kepikir kita mau memberikan tier untuk ada apresiasi lebih. Iya, Coba iya. pertanyaannya begitu harus turun, nggak ada yang mau turun. Ya ibaratnya kan bagi konsumen juga ini achievement saya udah segini, kenapa mesti turun? Dan saya kan langganan sama kamu tuh udah bertahun-tahun gitu. Nah itu yang kita hindari, yang kita buat program loyalty kita sesederhana mungkin. Benefitnya akan makin banyak bila konsumen kita makin sering Iya, interaksi iya. dengan kita, engagement dengan kita, dan tanda kutip belanja Iya, gitu ya. iya. Nah, kalau nggak belanja, ya mereka juga tidak dirugikan. Nggak ada rasa untuk dirugikan. Itu sih yang jadi titik berat kita, rasa. Iya, Ya, apa yang konsumen rasakan? Karena balik lagi dari rasa itu outputnya bisa ya, seperti Pak Fatoni alami gitu ya. Switching behavior, end of journey ya. Journey akhirnya nih. Itu ya nightmare itu Pak kalau nggak salah itu ya, Pak. Betul nih. Itu yang sebisa mungkin kita hindari, walaupun nggak ada satu metode baik itu berjenjang maupun seperti yang kami jalani ya, itu sama sekali perfect 100% sempurna nggak ada. Ya. Pasti ada aja ketidakpuasan dari konsumen, tapi balik lagi gimana kita, yang Mbak Prita bilang tadi, kita berinovasi, kreativitasnya gimana. Oke, poin suatu saat akan nol nih begitu Iya, akhir iya, periode. iya. Gimana kalau sampai akhir periode jangan sampai langsung nol deh, gimana nih kita fasilitasi. Itu yang kita jaga rasa dari konsumen. Iya, Wana. Tapi memang harus tuh Pak. Iya. Jadi SK itu kita kan mengikuti konsep operant conditioning Iya. ya dalam hal ini ya, bahwa ada reward pasti ada punishment. Betul. Nah punishment itu kalau kita tidak mengikuti, we don't perform the behavior. Iya, Kalau kita tidak melakukan perilaku yang diinginkan perusahaan, ya kita pasti akan kena punishment-nya. Biasanya punishment-nya atau untuk lebih meningkatkan keterlibatan konsumen, ya ada masa hangusnya. Itu memang menurut saya satu hal yang perlu. Kalau nggak ada, Iya, itu justru
apa motivasi saya untuk comply? Gitu kan, nggak ada kan? Betul. Gitu. Jadi sebenarnya syarat dan ketentuan itu justru menjadi sesuatu yang wajib ya Pak Betul, Fotoni ya, betul. bukan diberikan kebebasan kepada bukan, konsumen bukan. gitu. Cuman ketika syarat dan ketentuan itu tercapai, apa yang kita lakukan? Iya, Kan iya. hanya itu penelitian saya gitu. Iya, iya, Kalau iya. kita ngomong baik-baik, kita informasikan jauh-jauh hari, mungkin dan terbukti efeknya dia hanya regret. Mereka menyesal, udah dikasih tahu. Tapi kalau enggak, wah ini yang fatal. Oke, dan itu terimplementasi di Periplus sendiri ya Mas Januar Betul, ya, menjaga konsumen itu tetap stay ya tanpa merasa dirugikan tadi. Betul. Ya, ya, Makanya untuk memudahkan itu semua harus sesederhana mungkin. ya, ya, ya. Karena gini, kayak kita berhubungan, kita interaksi dengan membership kita yang jumlahnya sudah sangat besar. Ya. Ya, komunikasi gimana supaya mereka benar-benar terkomunikasikan. Pasti ada aja 1-2 kasus yang merasa tidak terkomunikasikan. Ya, ya. Itu pasti ada aja. Nah, tapi gimana kita nyikapinya? Syarat dan ketentuan memang standar ya, umum semua pemain retail atau semua industri yang berhubungan dengan retail itu perlu untuk ada syarat dan ketentuan. Tapi gimana caranya? Kita lihat satu persatu. Ada komplain, oke, Bapak atau Ibu masalahnya seperti apa? Coba kita kondisikan, kita berikan satu solusi. Jadi nggak hanya kaku, oke, nggak ketemu dengan syarat dan ketentuan, terus punishment berlaku. Kalau istilah di kami mungkin sebenarnya di internal kami ya, bukan punishment, tapi kita berikan solusi. Dan itu sudah ada mitigasinya ya. Jadi, Ada. jadi bagaimana Periplus tuh melihat potensi-potensi itu ya, dengan luar Betul. biasa sekali. Oke, baik nih, sebelum kita tutup diskusi kita kali ini, Sobat Tutur, boleh dong kita mau dapat insight atau closing statement dari sisi akademisi, Ya. karena ini tentu saja penting ya Pak, dari sisi pengusaha dan dari sisi konsumen nih, gimana nih Pak Betul. Fatoni? Sebetulnya diskusi itu masih menarik tuh ya. Iya. Belum apalagi generasi sekarang yang sangat terkoneksi gitu Iya, ya, iya. dan review itu langsung hostile ada di website kita gitu. Itu juga gimana caranya gitu. Itu ada strateginya sebetulnya. Tapi kita mungkin bahas di lain waktu ya. Iya, ya boleh nih Pak. Saat ini kalau saya perhatikan ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama kita melihat atau riset. Tapi riset itu jangan diartikan sebagai sesuatu yang berat gitu ya. Internal research aja. Internal research itu bisa datang dari tadi ya, komplain-komplain yang kita terima atau kita menyebutnya review gitu ya. Kemudian kita bisa mengadakan ya FGD kecil-kecilan lah, kita undang gitu ya. Atau kita melakukan interview, ini yang kita sebut umum sekali disebutkan juga voice of customer gitu. Kita ajak mereka untuk ikut ya. Keterlibatan konsumen itu penting banget dalam kita mendesain loyalty program seperti ini. Jadi kalau mereka ikut dilibatkan, mereka seperti didengar suaranya. Oh, ini program ini menarik. Kemudian install aplikasi atau Ya, ya. software CRM. Itu saya kira era digital ya, sekarang udah gak lagi model tradisional hanya pakai list of database begitu aja, tapi kita perlu punya software yang merangkum itu semua ya, membantu kita untuk mensarikan apa saja mungkin statement-statement yang muncul atau komplain-komplain dari pelanggan, dan itu kan tersimpan rapi di database perusahaan, jadi jangan dibuang. Dan terakhir, intensif atau bagi konsumen perlu ditingkatkan, dan jangan lupa ini terakhir training Iya. ya buat frontliner ya, karena kan bisnisnya bisa jadi bukan hanya model Periplus gitu ya, ada service yang sangat mengandalkan frontliners ya. Nah, kalau hal-hal ini terjadi kan pertama kali yang harus bisa meredam konsumen. Kalau kita bayangkan dalam kondisi offline gitu ya, ketemu langsung dia komplain gitu kan, ini butuh seorang frontliners yang bisa menguasai keadaan ya, supaya tidak menjadi lebih fatal. Ya, Dan ya. sekarang tuh bisa sambil di syuting gitu ya, udah Ya. komplain datang ke perusahaan di Ya, syuting, nanti diviralin diviralkan lagi ya, Pak, gitu. ya. Betul, betul, Nah, kalau betul. kita tidak melatih frontliner kita menghadapi komplain-komplain seperti ini, bisa jadi program-program loyalitas yang kita bangun akan sia-sia gitu.
Jadi saya kira 3 hal itu yang Oke, ya. penting. Nah, Kalau ini dilihat dari sisi saya sebagai peneliti ya. Iya, ini Sobat Tutur menarik ya, ada Customer Relationship Management atau CRM ini yang menjadi highlight dari Pak Fatoni tadi. Ini sudah menjadi sebuah keharusan di era digital sekarang, memahami perilaku konsumen, kemudian menjaga mereka di journey kita dan stay dengan produk kita. Nah, sekarang bagaimana closing statement dan kesimpulan nih? Mungkin Mas Januar juga bisa memberikan insight dan Iya. untuk para pengusaha-pengusaha muda nih ya yang suka sekali menunggu episode kita nih Mas Januar nih. Baik, terima kasih Mbak Prita. Intinya untuk program loyalitas itu seperti tadi kita obrolin ya, itu harus sesederhana mungkin. Ya. Kedua, kalau kami di retail, kita harus sering interaksi dan ajak ngobrol teman-teman di frontliner, store manager, SPG. Itu kita, kalau di kami, di internal kita sudah sering meeting rutin ya. Kita dengarkan masukan mereka. Jadi kita nggak hanya semata-mata ngebahas, sales kamu gimana, udah tercapai belum? Enggak, tapi lebih kita dengarkan masukan mereka, kesulitan mereka di lapangan, terutama bila terjadi beberapa komplain atau kasus dengan konsumen. Di situ kita coba diskusikan, cari pemecahan bersama, dan syarat dan ketentuan untuk program loyalty itu juga harus tanda kutip nggak boleh kaku. Oke. Nggak boleh kaku, dari tahun ke tahun juga kita harus evaluasi, ya kan. Paling enak memang kita bikin penyesuaian untuk di periode, untuk di awal periode. Nah itu kita rangkum dari masukan-masukan dari konsumen lewat teman-teman di toko. Disitulah kita bikin penyesuaian kebijakan. Oke. Intinya kita juga harus dinamis, kita ngikutin tren. Nah, kayak tadi Pak Fatoni bilang, anak-anak muda nih, Gen Z juga kan kecenderungannya mulai agak berbeda. Itu juga kita harus mulai meramu juga nih. Betul. Metode ini saat ini masih relevan. Tapi apakah ke depan masih harus seperti ini? Belum tentu. Iya. Dinamis nih ya, Pak. Jadi Betul. dan Dinamis adaptif sekali. ya. Iya. Baik. Luar biasa sekali nih ya. Luar biasa sekali Sobat Tutur. Pak Fatoni dan Mas Januar, terima kasih banyak atas sharing pengetahuan, pengalaman, dan juga riset yang sangat luar biasa sekali. Senang kami bisa berdiskusi, respon pelanggan terhadap loyalitas, bagaimana mendapatkan hati pelanggan dengan loyalitas, kemudian apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang pengusaha. Nah, Sobat Tutur yang tertarik ingin tahu tentang respon pelanggan terhadap demosi dalam program loyalitas sebuah bisnis, juga bisa membaca hasil penelitian Pak Fatoni. Hasil penelitian yang kita diskusikan kali ini ada di Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior volume 35 ya. Dan luar biasa, kita sudah ada di ujung akhir acara ini. Terima kasih untuk Sobat Tutur yang sudah menyaksikan episode kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi channel Tuturasi. Tidak lupa Prastia Mulia Publishing telah menerbitkan berbagai macam buku berkaitan dengan manajemen yang Sobat Tutur bisa dapatkan di toko buku dan juga di website kami. Seperti buku tentang sari-sari pemasaran yang di dalamnya ada Pak Fatoni yang menuliskan buku ini ya. Oke, Sobat Tutur, sampai di ujung akhir acara kita hari ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam literasi.